Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan stambuk F121 20105. Saya ingin mempresentasikan tugas tektonika yang berjudul Lempeng Tektonik Dunia. Lempeng tektonik adalah bagian dari litosfer bumi yang bergerak ke atas lapisan atmosfer yang lebih cair. Pergerakan ini disebabkan oleh arus konveksi di dalam mantel bumi dan menyebabkan berbagai fenomena geologi, seperti gempa bumi, gunung berapi, serta pembentukan pegunungan dan palung laut. Jenis-jenis perubahan lempeng. Yang pertama itu ada konvergen atau tumbukan. Lempeng bertabrakan membentuk pegunungan atau zona subduksi. Kedua ada divergen atau menjauh. Lempeng bergerak terpisah, membentuk lembah retakan dan punggung tengah samudra. Selanjutnya ada transform atau gesekan. Lempeng bergerak sejajar tetapi berlawanan arah menyebabkan gempa bumi. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Yang pertama ada lempeng Afrika. Lempeng Afrika adalah lempeng tektonik yang meliputi benua Afrika kecuali bagian timurnya dan kerak samudra yang terletak di antara benua dan berbagai pegunungan laut sekitarnya. Lempeng Afrika berbatasan dengan lempeng Amerika Utara dan lempeng Amerika Selatan. Di sebelah barat, dipisahkan oleh punggung Bukit Atlantik Tengah. Lempeng Arab dan lempeng Somalia di sebelah timur. Lempeng Eurasia, lempeng Laut Aegea dan lempeng Anatolia di utara, dan lempeng Antartika di selatan. Kecepatan lempeng Afrika diperkirakan 2,15 cm per tahun. Lempeng ini bergerak selama sekitar 100 juta tahun terakhir ke arah timur laut. Selanjutnya ada lempeng Antartika. Lempeng Antartika adalah sebuah lempeng tektonik yang meliputi benua Antartika serta bentangan samudra yang melingkupinya. Lempeng Antartika berbatasan dengan lempeng Nazca, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Scotia, serta perbatasan yang memanjang dengan lempeng Pasifik yang membentuk punggung laut Pasifik Antartika. Luas lempeng Antartika kira-kira mencapai 60.900.000 km persegi, yang merupakan lempeng kelima terbesar di dunia. Pergerakan lempeng Antartika diperkirakan setidaknya mencapai 1 cm per tahun menuju ke arah Samudra Atlantik. Slide selanjutnya ada lempeng Australia. Lempeng Australia adalah salah satu lempeng tektonik utama yang mencakup daratan Australia, Papua Nugini bagian timur Indonesia, serta dasar laut Samudra Hindia dan Pasifik bagian barat. Lempeng ini bergerak ke arah utara timur laut dengan kecepatan 6-7 cm per tahun dan berbatasan dengan lempeng Eurasia di utara, lempeng Pasifik di timur, lempeng Antartika di selatan, serta lempeng India di barat. Interaksi dengan lempeng Eurasia menyebabkan subduksi yang membentuk gunung api dan memicu aktivitas gempa bumi, serta tsunami, seperti tsunami Aceh tahun 2024. Di selatan, lempeng Australia menjauh dari lempeng Antartika, membentuk dasar laut baru. Pergerakan lempeng ini juga menyebabkan gesekan dengan lempeng Pasifik di Selandia Baru, membentuk sesar alpin yang sering mengalami gempa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lempeng Indo-Australia kemungkinan terbelah menjadi dua, yang dapat memengaruhi aktivitas tektonik di wilayah Asia Tenggara dan Samudra Hindia di masa depan. Kemudian ada lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia adalah lempeng tektonik terbesar ketiga yang berada di daerah Eurasia. Daratan yang terdiri dari benua Eropa dan Asia kecuali di daerah India, Jazirah Arab, dan timur pegunungan di Siberia. Lempeng ini diapit di antara lempeng Amerika Utara dan Afrika di sisi utara dan barat. Sisi barat berbagi batas lempeng yang berbeda dengan lempeng Amerika Utara. Di sisi selatan lempeng Eurasia bertetangga dengan lempeng Arab, India, dan Sunda. Lempeng Eurasia juga menyimpang dengan lempeng Amerika Utara dengan kecepatan sekitar 3 cm per tahun. Secara keseluruhan, lempeng Eurasia bergerak rata-rata sekitar 1/4 hingga setengah inci per tahun dengan ukuran 67.800 km persegi.
Itu adalah lempeng tektonik terbesar di bumi. Kemudian ada lempeng Amerika Utara. Lempeng Amerika Utara adalah lempeng tektonik yang menutupi sebagian besar Amerika Utara, Kuba, Bahama, Timur Laut di ekstrim Asia, dan bagian dari Islandia dan Azores. Dengan luas 76 juta kilometer persegi, ini adalah lempeng tektonik terbesar kedua di bumi, di belakang lempeng Pasifik, yang berbatasan dengan lempeng di sebelah barat, membentang ke timur punggungan Atlantik Tengah dan ke barat rentang Cherski di Siberia Timur. Lempeng tersebut mencakup benua dan kerak samudra. Lempeng Amerika Utara bergerak kira-kira ke arah barat daya dari punggungan Atlantik Tengah dengan kecepatan sekitar 2-3 cm per tahun. Pada saat yang sama, lempeng Pasifik bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan antara 7 dan 11 cm per tahun. Berikutnya ada lempeng Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan adalah sebuah lempeng tektonik benua dan samudra yang meliputi benua Amerika Selatan dan wilayah Samudra Atlantik yang cukup luas melingkupinya, yang meluas ke arah timur hingga mencapai punggungan tengah Atlantik. Sisi timur lempeng ini memiliki batas divergen dengan lempeng Afrika, yang merupakan bagian selatan dari punggungan tengah Atlantik. Lempeng Amerika Selatan bergerak ke arah barat, yaitu menjauhi punggungan tengah Atlantik. Sedangkan lempeng Nazca yang lebih padat dan bergerak ke arah timur tersubduksi ke bawah tepi barat lempeng Amerika Selatan di sepanjang pantai Pasifik dari benua tersebut dengan kecepatan 77 mm per tahun. Slide selanjutnya ada lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik adalah lempeng terbesar dari 7 batas tektonik utama. Lempeng ini mencakup hampir seluruh Samudra Pasifik dengan ukuran 102.900 km persegi atau lebih dari 2 kali lipat ukuran lempeng Amerika Selatan. Lempeng Pasifik berada di dasar Laut Samudra Pasifik. Lempeng tektonik sering terdiri dari kerak samudra dan kerak benua. Seperti contoh, lempeng Pasifik mendasari Samudra Pasifik dengan Kepulauan Hawaii, diposisikan di tengah. Lempeng Pasifik membentang di sepanjang pantai barat Amerika Utara hingga Alaska. Di tepi barat, ia menjangkau sampai ke pantai timur, pulau-pulau Jepang dan Indonesia. Lempeng ini membentuk sebagian besar cincin api Pasifik. Pola sepatu kuda dari lempeng tektonik ini memiliki beberapa gempa dan gunung api paling parah di bumi. Rata-rata lempeng Pasifik bergerak dengan kecepatan 5-10 cm per tahun. Namun lempeng Pasifik, lempeng Cocos, lempeng Nazca, lempeng Antartika, dan lempeng Australia bergerak lebih dari 10 cm, yang merupakan laju pergerakan tercepat dari semua lempeng tektonik. Berikutnya ada lempeng Filipina atau lempeng Laut Filipina adalah lempeng tektonik di bawah Laut Filipina. Di sebelah timur negara Filipina, sebagian besar segmen Filipina, termasuk Luzon bagian utara, adalah bagian dari sabuk bergerak Filipina yang secara geografis dan tektonika berbeda dengan lempeng Filipina. Lempeng ini mencakup palung Filipina. Kebanyakan batasan dengan lempeng Filipina merupakan batas konvergen. Di sebelah utara, lempeng ini berbatasan dengan lempeng Octos di palung Nankai. Nah, dapat dilihat dari gambar di samping. Selanjutnya ada lempeng India. Lempeng India adalah salah satu lempeng tektonik utama yang membentangi khatulistiwa di belahan bumi timur. Awalnya merupakan bagian dari benua purba Gondwana. India memisahkan diri dari fragmen-fragmen Gondwana lainnya 100 juta tahun silam dan mulai bergerak ke utara. Setelah menyatu dengan Australia yang berdekatan untuk membentuk lempeng Indo-Australia tunggal. Studi terbaru menunjukkan bahwa India dan Australia telah menjadi lempeng yang terpisah setidaknya 3 juta tahun. Dan mungkin lebih lama, lempeng ini mulai bergerak ke utara pada sekitar 20 cm per tahun dan diyakini mulai bertumbukan dengan Asia setidaknya sejak 55 juta tahun silam pada zaman Eosen dari Kenozoikum. Selanjutnya ada lempeng Arab. Lempeng Arab adalah salah satu dari 3 lempeng benua bersamaan dengan lempeng Afrika dan lempeng India yang telah bergerak ke utara dalam sejarah geologi dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Tabrakan ini mengakibatkan bercampurnya potongan lempeng dan barisan pegunungan yang membentang dari sisi barat Pyrenees melintasi Eropa Selatan hingga dataran tinggi Iran, membentuk pegunungan Alborz, pegunungan Zagros, hingga pegunungan Himalaya dan jajaran Asia Tenggara.
Lempeng Arab merupakan bagian dari lempeng Afrika selama sebagian besar eon Phanerozoikum atau Paleozoikum menuju Kenozoikum hingga zaman Oligosen pada era Kenozoikum. Keretakan Laut Merah dimulai pada zaman Eosen dan pemisahan Afrika Arab terjadi kira-kira 25 juta tahun yang lalu pada zaman Oligosen. Dan sejak itu lempeng Arab bergerak ke arah lempeng Eurasia. Masuk di slide selanjutnya ada lempeng Somalia. Lempeng Somalia adalah salah satu lempeng tektonik utama di dunia yang mencakup wilayah Afrika Timur, termasuk Somalia, Kenya, Ethiopia, Tanzania, dan bagian dari Samudra Hindia. Lempeng ini sedang bergerak menjauh dari lempeng Afrika dalam proses yang dikenal sebagai pemisahan atau rifting yang terjadi di sepanjang Great Rift Valley. Pergerakan ini berkontribusi pada terbentuknya cekungan dan pegunungan serta berpotensi menyebabkan aktivitas seismik dan vulkanik di wilayah tersebut. Jika proses pemisahan ini terus berlanjut dalam jutaan tahun mendatang, bagian timur Afrika yang berada di atas lempeng Somalia bisa terpisah dari benua utama, membentuk samudra baru. Dapat dilihat dari gambar di samping. Kemudian ada lempeng Karibia. Lempeng Karibia adalah lempeng tektonik kecil yang terletak di wilayah Amerika Tengah dan Laut Karibia, berbatasan dengan lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Cocos. Lempeng ini bergerak ke arah timur dengan kecepatan sekitar 10-20 mm per tahun, relatif terhadap lempeng Amerika Selatan dan Amerika Utara, yang menyebabkan aktivitas geologis seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi, terutama di kawasan Antilles Kecil. Zona subduksi di sebelah timurnya, di mana lempeng Atlantik tersubduksi di bawahnya, turut berperan dalam pembentukan busur vulkanik dan palung laut di kawasan tersebut. Aktivitas tektonik di sekitar lempeng Karibia menjadikannya salah satu wilayah dengan potensi gempa dan tsunami yang signifikan. Berikutnya ada lempeng Cocos. Lempeng Cocos adalah lempeng tektonik kecil yang terletak di lepas pantai barat Amerika Tengah, berbatasan dengan lempeng Pasifik di barat serta lempeng Karibia dan lempeng Amerika Utara di timur. Lempeng ini bergerak ke arah timur laut dan mengalami subduksi di bawah lempeng Amerika Utara dan lempeng Karibia di zona subduksi Amerika Tengah. Proses subduksi ini menyebabkan aktivitas geologi yang intens, termasuk gempa bumi besar dan letusan gunung berapi di sepanjang wilayah Meksiko, Guatemala, El Salvador, dan negara-negara Amerika Tengah lainnya. Interaksi antara lempeng Cocos dan lempeng-lempeng sekitarnya juga berkontribusi terhadap pembentukan pegunungan vulkanik serta palung laut di wilayah tersebut. Berikutnya ada lempeng Nazca. Lempeng Nazca adalah lempeng yang terletak di bagian timur Samudra Pasifik, berbatasan dengan lempeng Pasifik di barat dan mengalami subduksi di bawah lempeng Amerika Selatan. Di sebelah timur lempeng Nazca bergerak ke arah timur menuju lempeng Amerika Selatan dengan kecepatan sekitar 7-10 cm per tahun, mengalami subduksi di bawahnya. Pergerakan ini menghasilkan pegunungan Andes dan zona subduksi Peru Chile yang memicu gempa bumi besar serta aktivitas vulkanik di cincin api Pasifik. Selain itu, proses subduksi ini menciptakan parit Peru Chile, salah satu palung terdalam. Berikut adalah gambar dari lempeng Nazca. Berikutnya ada lempeng Juan de Fuca. Lempeng Juan de Fuca adalah lempeng tektonik kecil yang terletak di lepas pantai barat Amerika Utara, yang berbatasan dengan lempeng Pasifik di barat dan mengalami subduksi di bawah lempeng Amerika Utara di timur. Lempeng Juan de Fuca bergerak ke arah timur dan mengalami subduksi di bawah lempeng Amerika Utara dengan kecepatan sekitar 2-4 cm per tahun. Pergerakan ini menghasilkan zona subduksi Kasadukia yang menyebabkan gempa bumi besar dan membentuk pegunungan Cascade yang memiliki gunung berapi aktif seperti Gunung Santa Helens dan Gunung Rainier. Selain itu, subduksi ini menciptakan palung laut di lepas pantai Pasifik, barat Laut Amerika Utara, serta aktivitas geotermal di wilayah tersebut. Dan yang terakhir ada lempeng Scotia. Lempeng Scotia adalah lempeng tektonik kecil di selatan Samudra Atlantik, di antara Amerika Selatan dan Antartika. Lempeng Scotia bergerak ke arah timur relatif terhadap lempeng Amerika Selatan, dengan pergerakan dominan sebagai batas geser di sepanjang sesar Scotia.
Pergerakan ini menghasilkan aktivitas seismik signifikan di wilayah Atlantik Selatan, terutama di sekitar Kepulauan Sandwich Selatan. Selain itu, interaksi dengan lempeng Antartika membentuk zona subduksi di bagian timur, yang menyebabkan aktivitas vulkanik di bawah laut dan menciptakan busur kepulauan vulkanik di Kepulauan Sandwich Selatan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.